Di episode kali ini Akui Podcast akan seru karena Saya dapat undangan nih dari mahasiswi yang kece ini. peran seorang jurnalis Peran seorang jurnalis itu harus seperti itu. menguak tentang PT dari Untuk Klik Media ini. menghadapi masa seperti ini yang begitu sulit. Cuman lebih banyak keuntungannya. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu kok keuntung sih, makanya follow dulu sama like dulu kemana-mana. Jangan lupa ada Klik Media. Kenapa mesti membuat media? Media itu adalah sumber semuanya informasi sekarang. Dari mancanegara juga ada ya Pak? Namanya juga media kan. Berkarakter atau misalkan ciri khasnya anak-anak muda. Yang terbaik dari yang terbaik gitu ya Pak? That's right. Oke, itu. Menjadi sebuah tantangan. Bisa survive dan bisa besar seperti dunia. Di episode kali ini Akui Podcast akan Sama like itu kemana-mana, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akui Podcast. Perkenalkan, saya Salva Mayasari, mahasiswi Ilmu Komunikasi dari Universitas Pasundan. Di episode kali ini Akui Podcast akan seru karena banyak banget mengandung wawasan. Dan kali ini saya ditemani oleh Bapak Aziz Wirmansyah selaku Direktur Utama dari PT Klik Media Indonesia. Yaitu salah satu media yang cukup ternama di Jawa Barat, tepatnya di Kota Subang. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu, Pak? Ya, assalamualaikum. Saya Abdul Aziz Wirmansyah selaku GM dari Klik Media Indonesia, dan di sini pun saya dapat undangan nih dari mahasiswi yang kece ini satu. Makasih. Gimana? Pertama-tama makasih banget udah datang memenuhi undangan dari kami untuk datang ke podcast saya, terutama di Akui Podcast. Nah, jadi pertama-tama nih sebelum kita masuk lebih dalam ke materi, kita alangkah baiknya mengenal dasarnya dulu, ya kan Pak? Iya, betul. Jadi menurut Bapak apa itu yang dimaksud dengan sarana informasi? Oke. Sarana informasi itu merupakan atau tempat untuk menemukan suatu informasi yang bisa dikonfirmasi. Lebih simpelnya sih seperti itu kalau misalkan sarana informasi itu. Gitu. Jadi peran seorang jurnalis di mata masyarakat itu secara umumnya bagaimana, Pak? Nah, kalau peran dari seorang jurnalis itu sendiri seperti yang kita lakukan juga, bahwa seorang jurnalis itu harus bisa menemukan sebuah informasi yang bisa dikonfirmasi atau bisa dikatakan benar atas berita tersebut. Jadi bukan berita bohong gitu. Jadi itulah menurut saya peran seorang jurnalis itu harus seperti itu. Jadi harus bisa dikonfirmasi untuk beritanya sendiri. Iya. Gitu. Salah satunya untuk menghibur masyarakat. Salah satunya untuk gitu menghibur ya? masyarakat. Untuk memberi itu. informasi. Untuk memberi informasi. Okay. Jadi seorang jurnalis. Nah, sekarang mulai masuk ke menguak tentang PT dari Bapak Aziz Wirmansyah Klik Media Indonesia. Nah, jadi setiap peristiwa itu selalu ada historinya ya Pak ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu nih Pak, histori Bapak dan rekan-rekan dalam menggapai atau mencapai kebanggaan ini itu bagaimana Pak? Apakah ada kesulitan atau hambatan? Oh, yang telah diraih maksudnya? Oke, yang telah diraih dari media Klik Me ini gitu.
Suatu historinya memang untuk semua, untuk menggapai kemenangan atau misalkan menggapai semua ini tuh bukan hal yang mudah. Iya. Pasti banyak rantangannya, pasti banyak rintangannya, itu bahkan terjal sekali untuk Klik Media ini. Apalagi di masa pandemi Nah, ya, Pak. apalagi di masa Iya. pandemi ini. Jadi ditambah apa ya? Untuk Klik Media ini yang berlokasinya memang untuk awalnya itu di kota yang kurang begitu hype gitu, Iya, kurang begitu kayak misalkan kota Bandung, Jakarta yang seperti dia itu kota Subang. Jadi untuk merubah paradigma orang-orang Subang mengenai bahwa sekarang itu harus kita harus bisa move on, harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu, karena sekarang itu udah zaman digitalisasi, semuanya harus bisa up to date yang seperti apa gitu kan. Itu sangat sulit memangnya juga. Cuman yang saya tekankan kepada tim, kepada semuanya juga, bahwa kita harus bisa survive untuk melakukan suatu terobosan yang memang di luar ekspektasi. Iya, Gitu. iya. Jadi gimana caranya ngerubah paradigma orang-orang yang di sekeliling kita di kota Subang itu sendiri, bahwa kita harus bisa merubah mindset itu gitu kan. Iya. Dengan cara gimana caranya Klik Media ini bisa merubah semua itu gitu kan. Nah, rintangannya itu banyak sekali, dari mulai awal kita ngebangun caranya merubah sedikit-sedikit gitu kan, sampai dengan yang sekarang sudah kebanyakan ditentang, terus paradigma mengenai seorang jurnalis, mengenai media itu sebenarnya sulit sekali. Cuman dengan caranya kita tetap komitmen untuk menjaga suatu komitmen kita, gimana caranya tetap terus bisa survive sampai sekarang. Alhamdulillah untuk Klik Media ini saya suatu kebanggaan buat saya pribadi. Salah satunya untuk mempersuasi masyarakat Ya, gitu ya, itu Pak. seperti itu. Iya. Seperti yang kita ketahui nih, kalau misalnya sekarang kan pada zaman sekarang teknologi tuh semakin maju ya. Jadi gampang banget penyebaran informasi itu cepat gitu kan perkembangannya. Terus fenomena ini tuh banyak banget oknum-oknum atau pelaku dalam penyebaran berita hoax. Ya. Ya, yang tidak bertanggung jawab gitu kan ya, Ya, Pak. banyak Ya, sekali. gitu. Menurut Bapak, tanggapan Bapak bagaimana mengenai fenomena tersebut? Berarti untuk fenomena hoax-nya ya, Iya. atau ketidakbenaran suatu informasi atau berita? Penyebarannya. Atau beritanya nih? Penyebaran Oh, beritanya. penyebaran beritanya, oke. Jadi sebenarnya gunanya dari media-media yang memang sudah terverifikasi atau misalkan secara sah gitu kan, kebenarannya itu bisa dikonfirmasi. Itu yang masyarakat tuh harus mengerti ke situ gitu. Makanya dari kami sendiri untuk Klik Media ini, jadi yang saya sebutkan tadi bahwa gimana caranya merubah paradigma itu gitu kan. Orang-orang yang seperti itu, orang yang sudah tahu berita walaupun belum tahu kebenarannya seperti apa, tapi sudah disebarluaskan gitu kan. Nah, makanya sebenarnya Klik Media ini hadir itu untuk itu gitu. Oh, berarti tujuannya seperti Iya, itu ya? tujuannya seperti itu. Udah bisa menambah wawasan juga kan, intinya juga seperti itu. Jadi yang jelas di Klik Media itu bisa dikonfirmasi untuk berita kebenarannya. Jadi supaya berita yang tidak benar itu tidak menyebar luas gitu. Oke. Jadi kalau dilihat dari tips dan triknya, gimana cara masyarakat untuk mengolah? Nah, kalau tips and triknya, jadi masyarakat itu harus jeli, harus pintar sebenarnya. Sekarang saya bilang masyarakat sekarang semuanya udah pintar, udah bisa, udah jeli lah. Minimalnya minimalnya kita harus tahu sebab akibatnya seperti apa. Yang pertama harus dikonfirmasi kebenaran berita tersebut gitu kan. Dengan cara apa? Ya minimalnya harus tahu unsur sebab akibatnya. Ini kenapa nih beritanya seperti ini? Sebabnya apa gitu kan? Yang penting seperti itu dulu. Kalau misalkan sudah seperti itu, ya insya Allah untuk masyarakat yang lain nggak akan gitu ya? Pertama nggak akan dapat informasi yang hoax itu. Iya, gitu kan? karena nggak ada pelaku Ya, awalnya. nggak ada pelaku gitu, awalnya gitu. Jadi intinya itu sih. Yang mudah-mudahan dengan adanya media
Klik Media gitu kan, ya khususnya di Kabupaten Subang, mudah-mudahan sampai se-Jawa Barat dan nasional, ya salah satunya itu, jadi mencegah untuk berita-berita yang seperti itu, yang tidak benar gitu. Oke. Seperti yang kita ketahui lagi, kalau di masa pandemi ini tuh banyak banget pihak-pihak yang dirugikan atau bahkan diuntungkan ya Pak dari masa pandemi ini. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih, ada cara tersendiri nggak dari PT Klik Media ini untuk menghadapi masa seperti ini yang begitu sulit? Em, Kalau dari kami sih sebenarnya untuk di masa pandemi ini kesulitan pasti ada. Cuman lebih banyak keuntungannya. Iya. Kenapa? Karena kita media. Iya, iya Iya, benar-benar. karena kita media banyak informasi, banyak berita yang bisa disampaikan, dan kita pun banyak bekerja keras. Bekerja kerasnya untuk apa? Untuk menyampaikan situasi terkini, menyampaikan berita-berita atau menyampaikan segala yang terjadi sekarang ini atau di wilayah kita, minimalnya di Indonesia gitu. Gimana menyampaikan orang-orang itu jangan sampai seperti apa, dan di masa pandemi ini harus minimalnya yang protokol kesehatan yang kita sudah lakukan dengan jaga jarak jaga seperti jarak. ini gitu kan. Ya walaupun tidak bermasker kan kita Iya. sudah mempunyai sesuai dengan SOP-nya gitu ya. Tips and triknya ya gitu lah. Di kami pribadi di Klik Media itu lebih banyaknya sebenarnya diuntungkannya karena kita suatu media Iya, gitu. iya. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu kok keuntung sih, makanya follow dulu sama Iya. like dulu. Jangan lupa buka Jangan websitenya. lupa ya. itu websitenya itu. Nah, oke. Kita bisa langsung lihat ke websitenya ya. Ini kita udah langsung bisa lihat profile website dari ClickMe ya. Di sini Ya, udah ada iklannya juga. Bisa pasang iklan di sini juga ya? oh bisa banget. Soalnya kan mengenai iklan juga kita kan ngambil juga dari AdSense ya. AdSense Google, dari mana-mana, dari banyak lah, dari AdSense yang lain juga banyak, dan kita juga nggak menutup untuk iklan offline. Sistemnya gimana sih Kang kalau misalnya yang mandiri, iklan mandiri sama iklan yang dari Google? Ada perbedaannya nggak? Ya ada lah. Kalau misalkan iklan dari Google itu kan yang dikirimkan dari Google itu sendiri langsung masuk ke web kita ya. Kita juga nggak menutup, soalnya kan salah satu sumber juga buat kita kan itu dari AdSense juga. Jadi kita nggak menutup untuk iklan dari Google-nya itu sendiri, dari AdSense itu sendiri. Nah kalau misalkan untuk yang offline itu bisa langsung aja di situ kan, di situs atau di website kami juga, di situ ada di paling bawah itu ada redaksi. Nah, tinggal di redaksi aja, tinggal diklik aja, di situ ada kontak personnya juga, terus menghubunginya siapa juga gitu. Itu bisa langsung dilihat dari situ juga. Nah, kalau ngomongin soal iklan, kan gak lepas dari desain nih. Kalau pasang iklan di ClickMe, desainnya itu udah include dari ClickMe-nya atau harus desain sendiri? Untuk masalah desain iklannya itu sendiri ya, atau desain promosinya itu sendiri, kita kembalikan lagi ke klien gitu kan. Klien itu pengennya seperti apa? Apa mau include sama desain, atau misalkan sudah punya desain sendiri gitu kan? Kami membebaskan untuk itu gitu. Jadi kalaupun misalkan mau untuk desain di kami, ya sangat bisa sekali juga. Kalau untuk jangka waktunya ditentukan atau sesuai dengan budget? Kalau jangka waktunya kita punya jangka waktu tersendiri gitu kan. Kita mulai itu dari mulai 1 bulan. Kita mulai dari 1 bulan, iya. dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Gitu. Kalau untuk syarat dan ketentuan pasang iklan di ClickMe itu kayak gimana ya, Pak? Kalau syarat dan ketentuan sebenarnya lebih gimana ya? Intinya untuk syarat dan ketentuan yang jelas kita tidak memperdagangkan atau mengiklankan hal yang negatif ya. Itu udah peraturan banget gitu. Apalagi jual beli sajam, jual beli yang aneh-aneh gitu kan. Apalagi perdagangan manusia, nah itu. Beralih dari iklan, kita ke beritanya deh. Untuk berita yang di depan yang terpampang nyata ini, itu tuh berita terbaru. Kalau yang terbaru atau yang sedang terjadi
bukan detik-detik ya. Ya kami belum sampai ke detik-detik lah. Ke Mm-mm. beberapa jam ini ada di headline news di paling atas dan Mm-mm. itu berita yang aktual banget. Dilihat dari kategori-kategori beritanya, di sini ada nasional, hobi juga Hmm, ada, terus K-pop. gaya Wow, ada K-popnya hidup, nih. Gaya ada hidup, K-pop. gitu. Kan kita harus bisa Nah, melihat peluang gitu kan, nggak bener, bisa bener dipungkiri banget. orang-orang Indonesia gitu kan, seperti kamu anak mudanya sekarang lagi hype banget kan, masa Maya K-pop. nggak tahu K-pop? Tahu dong BTS kan? Iya, nah yang seperti itu. Oke deh, kita beralih dari website Klik Media, kita ke topik selanjutnya gimana Pak? Biar lebih mendalam lagi ngebahas Klik Me nih. Kita lanjut ke topik berikutnya ya Pak. Kalau boleh tahu kantornya di mana, Pak? Alamatnya itu di Perum Puri Surya Cigadung di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Oke, nantilah kita main-main ke sana. Di pusat kota Subang kok. Jadi siap, jadi gampang ya? Jadi gampang. Iya, Jadi bener. kalau misalkan mau ke Subang, mau kemana-mana, jangan lupa ada Klik Media gitu. Iya. Nah, kan menurut Bapak yang tadi, kalau misalnya generasi muda itu banyak sekali berkesempatan untuk menciptakan segala Banyak peluang, sesuatu, ya. ya, segala sesuatu yang baru. Nah, dari Bapak nih, kenapa mesti membuat media? Kenapa tidak hal yang lain seperti menjadi anggota boy band? Boy band, girl band gitu ya. Iya sih. Pertama, saya pribadi, saya kalau menjadi suatu kayak yang tadi ya, anak muda kan sukanya band Iya. atau apa. Kayaknya muka saya nggak masuk di layar kaca gitu. Nggak Mending di masuk balik banget ya, Pak? layar gitu. Cuman alasan yang lebih tepatnya kenapa saya membuatnya suatu media gitu kan, bukan yang lain. Ya. Karena menurut saya yang saya sebutkan tadi bahwa di zaman digitalisasi ini kita harus bisa memanfaatkan setiap peluang. Dan menurut saya ini peluang membuat suatu media itu walaupun tantangannya, walaupun rintangannya besar ini berpotensial sekali gitu. Karena saya yakin di zaman sekarang apalagi nanti 2 atau 3 tahun ke depan media itu adalah sumber semuanya informasi sekarang kan, dari mulai sekarang kan, bukan sorry itu saya obrolan dari sini ke sini atau obrolan tetangga, kabar burung atau seperti apa yang tidak bisa bukan dikonfirmasi kebenarannya ya. Itu nggak bisa dikonfirmasi kebenarannya, benar atau tidaknya, itu kan sama aja penyebaran hoax kan. Makanya untuk kenapa saya membuat media, yaitu karena media ini sangat berpotensial sekali menurut saya gitu. Menurut saya kenapa saya milihnya media juga, ini peluang saya gitu yang ada di sekitar, yang orang lain sebenarnya tahu juga, tapi kenapa gitu kan nggak ngebuat suatu media, walaupun memangnya juga banyak sekarang tuh media-media yang lain gitu kan, media-media online yang lain gitu kan. Ya menurut saya harus bisa bergelut dengan ini, harus bisa survive, harus bisa bukan mengalahkan ya, harus bisa bersaing. Iya, gitu. bersaing bersama media yang lain. Media yang lain, kan. gitu. Menjadi yang terbaik dari yang terbaik gitu ya Pak. That's right. Itu. Poinnya itu. Poinnya itu gitu untuk membuat suatu media ini gitu. Oke. Nah kan di Indonesia itu kan banyak sekali media-media informasi yang emang banyak media yang sudah dikenal oleh masyarakat gitu kan Pak. Nah, media besar. Iya, saya mau nanya, ada ciri khasnya nggak sih Pak dari Klik Media ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat atau? Oke. Ciri khas dari Klik Media ini sebenarnya saya mungkin bisa dibilang sedikit idealis ya. Iya. Idealisnya dengan kenapa saya bilang idealis? Karena saya masih muda. Jelas. Masih muda. Jelaskan masih kelihatan di layar kaca seperti apa? Baby face ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Ya dewasa lah minimal. Yeah. Cuman masih muda. Saya ngebangun Klik Media ini gimana caranya ini menarik untuk kaum anak-anak muda.
Oke. Gimana caranya media ini bisa diterima oleh anak-anak muda? Entah itu dari pemberitaannya ataupun dari tampilannya gitu. Saya pengennya ini berkarakter atau misalkan ciri khasnya anak-anak muda. Dan intinya kenapa pengen anak muda? Karena saya ingin anak-anak muda yang saat ini gitu bisa melihat dari Klik Media ini sehingga dia bisa termotivasi keluarin lagi ide-idenya, kreatifnya gitu kan. Klik Media untuk kaum anak-anak milenial atau anak-anak muda, tapi tidak terpaku pada itu gitu kan. Klik Media juga kan memang media online yang mempunyai banyak banget berita yang aktual dan bisa terpercaya gitu. Oke. Kalau saya lihat-lihat nih ya, tadi kan stalking Instagramnya. Ya. Dari mancanegara juga ada ya Pak? Ya. K-pop gitu. K-pop untuk namanya juga media kan. Bener. Media itu harus bisa memberikan informasi yang ada yang lagi hype gitu kan, itu intinya gitu kan, untuk biar orang itu halayak umum itu tahu atau masyarakat itu tahu, jangan terpaku di kawasan atau lingkungannya saja. Zona gitu. nyaman. Zona nyamannya. Jadi beritanya ya itu aja gitu kan, nggak sekitaran yang udah pasti masalah untuk COVID ya, maksudnya ada berita yang lain gitu loh. Ada berita yang lagi hype gitu di mancanegara juga kan banyak gitu, supaya kita juga tidak tertinggal zaman gitu. Orang lain atau negara lain lagi ngebicarain ini, kita masih terpaku aja di situ. Masih COVID gitu ya, kebanjiran. Kayaknya sengsara banget ya. Sengsara banget gitu kan. Malah saya lihat itu pemberitaan di Jepang. Itu kenapa Jepang bisa menjadi negara maju ya? Padahal dia banyak sekali bencana. Ketika bencana, pihak Jepang itu, media-media Jepang itu tidak memberitakan kesedihannya. Bisa dicek sendiri di media-media Jepang itu, ketika ada bencana tidak ada darah, tidak ada korban, tidak ada yang menangis. Itu untuk 1-2 hari gitu. Nah, untuk hari kelanjutannya gimana caranya itu ngeberesin posisi bencananya seperti apa, penanggulangannya. Jadi itu yang membuat berita atau media-media negara lainnya itu, tahu Jepang khususnya itu lebih maju dari kita seperti itu. Jadi menutupi aibnya sendiri. Kalian bisa tahu kalau misalkan media di Indonesia seperti apa gitu kan. Jangankan untuk tragedi atau seperti apa gitu kan. Lagi ada penjambretan aja di shootnya itu orang yang sedang nangisnya, yang kecelakaan, yang orang kecelakaannya, itulah perbedaannya menurut saya. Oke, jadi kontras banget ya Pak perbedaannya. Kontras banget. Jadi menjadi sebuah tantangan untuk media-media, apalagi media ini ya, media yang baru di. Ya, khususnya dari kami juga menjadi sebenarnya tantangan sama motivasi juga buat kami, gimana caranya kita bisa minimalnya seperti negara-negara maju gitu kan. Ngeberitainnya seperti apa ya, mungkin saya juga informasi atau sumbernya atau sumber ide atau kreatif dari kami sendiri gitu kan, dari negara-negara maju sebenarnya gitu. Jadi untuk media dari Indonesianya sendiri sebenarnya ada juga, cuman kita lebih ke negara-negara maju, gimana caranya ini untuk media kita ini lebih minimalnya beda kan, beda. Kayak contoh ya, sekarang saya ngebangunnya dengan karakter kaum mudanya, anak-anak milenialnya gitu kan, ya seperti itu gitu. Mudah-mudahan dengan seperti itu ya media kami atau Klik Media ini bisa survive dan bisa besar seperti media-media yang telah ada di dunia. Dunia loh ya. Iya, dunia. Bukan udah satu negara. Jangan terpaku sama itu aja kan. Harus bisa berpikir luas. Iya, benar. Siapa tahu kan Klik Media. Bukan siapa tahu, itu pasti. Itu targetan saya gitu. Amin. Gitu. Oke, boleh kasih sedikit tips atau motivasi untuk pemuda Indonesia untuk berani membuat sesuatu seperti Bapak gitu yang mencetuskan. Oke. Bagaimana? Tips dari saya ya untuk kaum milenial. Kalau misalkan kamu lahiran tahun berapa nih sekarang? Aku 2000. Berarti ya masih milenial ya? Iya. Generasi Z. Generasi Z kamu? Iya, benar. Generasi milenial.
Nah, untuk anak-anak muda yang sekarang itu kita harus bisa ngeluarin ide-ide kita yang secara apa ya, nggak sempit gitu. Harus bisa berpikiran luas, gitu ya. berani gitu. Karena sebenarnya ruang lingkup kita itu banyak sekali peluang-peluang, banyak peluang, banyak yang bisa kita apa ya, kita berikan, kita manfaatkan gitu kan. Seperti yang saya alami sekarang ini, kenapa saya bisa membuat suatu Klik Media ini? Karena saya lihat di sekeliling ini sebenarnya banyak anak muda yang mempunyai kualitas. Banyak anak muda yang banyak sekali mempunyai ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang ini bakal menjadi suatu kreatif gitu kreatif, ini bakal menjadi suatu hal yang besar. Ya alhamdulillahnya tercetuslah dari pikiran saya, gimana kalau misalkan kita buat suatu Klik Media atau media online yang ada khususnya di Kabupaten Subang dulu gitu kan, sehingga bisa memberikan informasi banyak gitu kan untuk kaum milenial. Dan mudah-mudahan dengan adanya Klik Media, dengan di kami sendiri itu secara banyaknya itu apa ya, kita itu gimana caranya memajukan anak-anak muda di sana gitu. Nah, dengan cara itu anak-anak muda itu mudah-mudahan bisa apa ya, bisa tersalurkan pertama ide-idenya, kreatifnya gitu kan, dan memberikan banyak peluang untuk anak-anak muda gitu. Jadi tidak hanya di apa namanya di medianya itu sendiri, karena di Klik Media itu banyak kok seperti apa namanya komunitas-komunitas gitu kan, kita bisa sharing, kita bisa apa, kita minimalnya kita harus bisa simbiosis mutualisme lah gitu kan, saling menguntungkan, saling menguntungkan gitu ya, gini untuk anak-anak mudanya punya ide seperti ini, kita coba aplikasikan seperti apa gitu kan. Itu jadi intinya banyak peluang untuk anak-anak muda sekarang asalkan kita bisa berpikir luas. Jadi pola pikirnya jangan sempit hanya terpaku pada satu titik, atau misalkan terpaku pada contoh dari selfie Maya ya, Maya selfie, saya nggak tahu itu. Oke. Jadi jangan terpatok pada jurusan gitu kan, apalagi kalau yang lagi terpaku pada jurusan, karena kalau misalkan kita hanya terpaku pada itu, kita sempit sekali. Karena sebenarnya ide kita itu kita diberi luas, anugerah gitu ya? anugerah pikiran itu luas sekali sebenarnya. Bener. Bisa melihat potensi yang seperti sekarang ini aja kita bisa, gimana nih kalau misalkan ini bagus nih dibuat suatu kreatif gitu ya, Pak. kerajinan gitu kan, kita bisa di-upload di mana kasarnya seperti itu. Jadi harus bisa berpikiran luas untuk anak-anak muda yang sekarang. Oke, jadi intinya pertama itu harus berani, Harus dan berani. jangan terpaku sama kan banyak nih yang anak muda zaman sekarang tuh untuk melangkah tuh karena takut gagal, takut ada sesuatu yang tidak sesuai gitu kan. Jadi intinya harus berani ya Pak untuk melangkah. Nah, saya sih prinsip saya kalau gagal itu pasti. Gagal itu pasti. Nah, cuman bisa disebutkan gagal itu kalau misalkan kita berhenti. Dengerin. Betul. Jadi kalau kita berhenti, kita gagal. Tapi kalau kita terus, kita nggak akan gagal. Jadi ketika misalkan kita berhenti, sudah, ya itu gagal. Tapi kalau misalkan kita terus gitu kan, gimana caranya supaya saya bisa lebih baik dari yang ini gitu kan. Terus berinovasi, keluarin ide-idenya, kreativitasnya. Itu nggak akan gagal dan akan menjadi suatu keberhasilan yang memuaskan. Berlomba Berlomba dalam hal kebaikan, jangan hal yang buruk diperlombakan gitu. Apa tuh contohnya? Bahaya. Oke, nggak kerasa banget nih udah setengah jam, udah 30 menit kita bincang-bincang. Perasaan saya baru 15 menit loh. Perasaan saya. Saking asiknya kita ngobrol gitu ya. Oke. Jadi waktu nggak kerasa nih Pak, udah 30 menit. Jadi makasih banyak untuk Bapak Aziz udah memenuhi undangan dari kami untuk datang, meluangkan waktunya dari kepadatan jadwalnya bersama rekan-rekan dan timnya datang ke sini. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Akui Podcast. Dan untuk kalian yang mau request episode selanjutnya bisa kunjungi ke Instagram Akui Podcast ID. Dan jangan lupa untuk stalking dan follow juga Instagram dari Klik Media, yaitu
Di platform yang IG-nya bisa kalian cari di klikmediaidn.com, dan untuk di websitenya www.klikmeidn.com itu untuk menemukan informasi-informasi yang pasti dan informasi yang pastinya bakal kalian cari. Disitulah Aktual. yang Oke. aktual. Saya langsung cek IG-nya, follow, terus Follow buka kalau udah website. kan? Udah, pasti, bagus. pasti. Bom like dong saya. Like. Oke, makasih ya Pak Ajis. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.